سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين لا آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftah. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jani. Assalamualaikum Sayyidina Umar Sayyidina Syaiman. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ahad zatullah Ahmadullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi. La haula wa la quwwata illa billahi. La haula wa la quwwata illa billahi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah sekalian pengajian Selasa malam Rabu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dan juga selamat malam sahabat-sahabat Abah Setu MDNH yang lewat YouTube, lewat Facebook, lewat TikTok semua. Dimanapun berada, hari ini panjenengan lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia, lebih sadar ya. Pada malam hari ini, insya Allah, tadi karena begitu banyaknya yang meminta kepada Abah untuk belajar ilmu mengenal Allah, maka tentu saja pada saat barangkali buat jemaah di sini adalah mengulang, ya, tentang adalah makna awwaluddini ma'rifatullah. Karena banyak sahabat-sahabat kita yang ingin bagaimana cara belajar mengenal Allah. Dan apa makna awaluddini ma'rifatullah. Atau dalam kitab Zubad Ibn Ruslan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Bagaimana mengenali Allah dengan sebenarnya. Itikad yang harus dibangun, keyakinan yang harus dibangun. Karena iman itu adalah bukan percaya, tapi ada al-yakin. Nah inilah yang harus ditumbuhkan, bahwa bukan percaya tetapi yakin. Karena percaya dengan yakin itu hal yang berbeda. Abu Jahal saja percaya adanya Tuhan.
Bahkan Fir'aun dalam Quran, aku percaya pada Tuhannya Musa, tapi tidak yakin. Sebagaimana kebanyakan manusia, orang Islam hari ini adalah percaya pada Allah, tapi tidak ada al-yakin tadi semua. Ya. Nah inilah kenapa tidak ada al-yakin, karena mereka tidak mengenali Allah dengan sebenarnya Allah. Maka marilah kita ada 3 ilmu yang harus kita pelajari dalam mengenal Allah. Minimal adalah, itulah kata Abah, kenapa baginda Nabi Muhammad itu adalah lahir 12 Rabiul Awal dan wafat pun 12 Rabiul Awal. Karena semuanya tentang isyarah 12. Dan 12 itu 1 dan 2 itu 3. Maka itulah ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi adalah Shin. Maka itulah beliau dipanggil Yasin oleh Allah. Karena beliau adalah tubuhnya sebagai syariat, hatinya sebagai thariqat, dan ruhnya sebagai hakikat. Itulah hakikat Yasin. Maka Yasin adalah tubuhnya Islam, hatinya adalah iman, dan adalah ruhnya adalah ihsan. Maka 5 tambah 6 tambah 1 adalah 12. Inilah sesungguhnya adalah angka 12 yang harus dipahami oleh kita. Menjadikan 12 jam siang, 12 jam malam, 12 bulan dalam setahun. Ya, itu punya makna. Maka nanti muncul 3 ilmu yang harus kita kuasai. Untuk tubuhmu ada ilmu fikih. Ya. Untuk hatimu ada ilmu tasawuf, dan untuk ruhmu ada ilmu tauhid tadi semua. Maka untuk ilmu fikih adalah hanya untuk mengatur jasad, maka hasilnya adalah sah tapi tidak makbul. Maka fikih hanya mengantarkanmu sampai pada derajat sah. Itulah dalam kitab Jami'ul Mughni Syekh Muhi Pamijahan, manusia dibagi menjadi ibadah, ubudiyah, dan abudah. Ibadah adalah gerak tubuh, melihat fi'il Allah pada tubuh. Maka nanti kita akan bahas dari awal tentang bagaimana mengenali Allah dari awal. Karena pada saat tidak mengenali Allah dari awal, tidak akan kenal pada Allah di akhir. Yang tidak jelas pada Allah di awal, juga tidak akan jelas pada Allah di akhir. Yang buta pada Allah di awal, akan buta pada Allah di akhir. Itulah firman Allah bahwa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau awalnya buta, akhirnya juga buta. Maka itulah hancurlah segala ibadahnya, hancurlah segala sholatnya, tadi bohonglah penyaksian syahadatnya. Maka itulah Allah simpulkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apa yang dilakukannya hanya sia-sia, hanya buang-buang waktu. Muflis kata Allah. Ya, bukan mukhlas, muflis. Bukan mukhlis, tapi muflis adalah muflis bukan berarti tidak ibadah, tapi ibadahnya adalah tidak punya makna di sisi Allah. Itulah kemarin surat Al-A'raf adalah di penghujungnya ada manusia yang menurut Allah adalah saking mustahil menerima surga, Allah mengumpamakan seumpama unta yang masuk ke lubang jarum. Nah inilah karena manusia yang tidak mengenal kepada Allah dari awal, seluruh ibadahnya itu adalah seperti memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Nah inilah harus dipahami bahwa inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah, bukan indanas. Ya. Agama itu di sisi ma'bud, bukan di sisi abid. Agama itu di sisi dalang, bukan di sisi wayang. Maka seorang wayang yang baik, sebelum dia menyembah dalangnya, dia harus mengerti yang sebenar-benarnya dalang. Karena wayang adalah diciptakan oleh dalang, maka untuk mengenali dalang, cukup mengenali dirinya. Karena dia adalah ciptaan tajali daripada dalang itu sendiri. Maka yang awal yang harus diawali bagi seorang wayang untuk mengenal dalangnya, seorang hamba mengenali Tuhannya, awaludini ma'rifatullah, bahwa itikad yang harus bangun, keyakinan yang harus dibangun bahwa sebenar-benarnya tidak ada yang wujud
Tidak ada yang benar-benar ada kecuali yang diadakan oleh Allah. Maka seorang yang belajar mengenal Allah dari awal harus mengenali dirinya dan luar dirinya sebenar-benarnya adalah ada yang diadakan. Nah ini pahami. Karena berdampak nanti luar biasa pada saat manusia mengakui sifat Allah al-wujud. Sama saja manusia ibadahnya saja sama aja ngajak tinju sama Allah. Dikirnya sama aja ngajak tinju sama Allah. Nah inilah. Ad-dan buhilmanu rizki. Akhirnya menghalangilah rizki ilmunya. Rizki dunianya. Rizki kebahagiaannya. Karena dia adalah menjadi musuh Allah di alam dunia ini. Karena kenapa menjadi musuh Allah? Karena dia tidak kenal kepada Allah. Sejatinya Allah. Tadi wayang-wayang yang akhirnya menjadi makhluk-makhluk yang kurang ajar. Karena alam sudah hampir 1000 dari mulai baginda Nabi itu 1400 tahun lebih, hampir 1500 tahun. Manusia tidak menyadari pembelokan pemahamannya sudah begitu jauh. Ya, sehingga dia tidak menyadarinya. Nah inilah sahabat. Maka kalau kalian nggak percaya, jangankan 1500 tahun. Buatlah oleh kalian nanti pesan berantai. Bisikan 3 kata saja dari semua yang ada ini. Maka orang yang paling ujung itu udah pesannya sudah beda. Bayangkan kalau agama ini sudah hampir 1500 tahun. Akan udah seperti apa beloknya akidah manusia. Dan Abah menyaksikan itu hari ini. Bahwa sekarang kita telah ditipu habis-habisan. Kitab-kitab ulama dibelokkan habis-habisan. Itikadnya adalah dibunuh habis-habisan dari semua, ya. Tapi dan mereka tidak pernah menyadarinya. Nah inilah, ya. Maka marilah kita pahami dari awal. Apa makna awaluddini ma'rifatullah? Awal agama itu kenal kepada Allah. Kenal sebenar-benarnya dunia ini dan diri kita adalah sebenarnya tidak ada. Adalah meyakini sebenar-benarnya diriku dan seluruh isi alam ini tidak ada. Tapi adanya karena diadakan. Ini pegang. Beda. Ada dengan ada dan ada yang diadakan. Karena nanti dampaknya syirik jali. Kalau udah syirik jali berarti seluruh ibadahnya tertolak. Itulah Imam Syafi'i berkata, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu." Inilah amal yang tertolak, kata Imam Syafi'i, adalah pada saat kamu beramal tapi tidak dengan ilmunya. Maka disinilah harus ilmu nafe, ilmu yang manfaat, ilmu yang jelas, ilmu yang sebenarnya ilmu dari awal. Maka di dalam kaidah usul fikih ada di atas wajib ada wajib. Maka sholat itu wajib, tapi mengenal Allah lebih wajib dari semua. Ya, sholat itu wajib, tapi bersyahadat pada Allah lebih wajib dari semua. Apalagi nanti ada kewajiban-kewajiban yang lain tidak ada pada saat kita tidak kenal pada Allah. Karena yang paling pokok di depan adalah mengenal Allah. Tadi awwaluddini. Dalam kitab Jubad itu awwalu wajibin. Maka katanya wajib. Awal yang wajib dari segala yang wajib adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Tadi awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Meyakini sebenar-benarnya kita tidak ada. Dan adanya kita adalah ada yang diadakan. Itulah kenapa makhluk kita disebut dalam kitab-kitab ulama disebut wujud waham. Wujud arad, wujud sangkaan. Wujud yang tidak wujud. Seperti bayangan kalian pada saat bercermin. Bayangan di depan cermin kalian itu bukan kalian. Tapi tidak lain daripada kalian. Itu disebut wujud bayangan. Wujud arad, wujud sangkaan. Wujud yang tidak wujud. Wujud karena adanya sang wajibul wujud itu. Jadi pahami. Maka nanti ada dibagi 2 kelompok. Ada orang yang melihat makhluk, melihat Allah. Ada orang yang melihat Allah, melihat makhluk. Nah ini perbedaan yang sangat jauh.
Hari ini kebanyakan makhluk hanya sebatas makhluk yang melihat Allah. Itulah yang disebut dengan wahdatus syuhud tadi semua. Ya, dia hanya melihat makhluk tapi melihat Allah tadi semua. Tapi sedikit orang yang melihat Allah, melihat makhluk tadi semua. Hanya kepada orang-orang yang ma'rifat, sudah ma'rifat kepada ma'rifat nur zatnya Allah, maka sesungguhnya Allah lah dalil adanya makhluk. Bukan makhluk dalil adanya Allah. Ini yang harus dipahami. Ya. Beda jauh antara orang yang melihat makhluk, melihat Allah tadi semua. Jadi itu yang harus dibangun di awal. Awal yang harus dibangun itikadnya adalah meyakini sebenar-benarnya aku tidak ada, alam ini tidak ada, tapi ada yang diadakan. Satu, berarti itikad yang harus dibangun dalam segala perkara itu. Aku ada yang diadakan. Pada saat Allah ingin bercermin, adalah bayangannya kita. Pada saat Allah tidak ingin bercermin, tidak adalah makhluknya itu. Maka itulah dalam hukum, itu adalah Allah menciptakan kita dan si alam ini zaiz. Hukumnya. Tiada kewajiban bagi Allah menciptakan kita. Nah inilah. Kita jaiz artinya apa? Allah mau mengadakan kita, terserah dia. Allah menghilangkan kita, terserah dia. Karena ini dongeng dia. Yang sekarang sudah berubah. Karena pandangan dari ulama-ulama yang melihat makhluk dari ada Allah. Akhirnya muncullah istilah hulul, istilah itihad, wahdatul wujud, wahdatul syuhud, dan lain sebagainya. Karena diawali daripada ulama yang menjadikan makhluk dalil adanya Allah. Tadi inilah sebenarnya adalah kebodohan tadi semua. Bagaimana mungkin yang muhadas dalil adanya yang qadim? Tadi inilah mana mungkin bayangan di cermin itu dalil adanya yang bercermin. Tadi semua. Nah inilah yang hari ini langka manusia memahami adalah yang sebenar-benarnya ada itu yang bercermin, bukan yang dicermin. Jadi pahami. Jadi oleh bapak-bapak bahwa sebenar-benarnya kita tidak ada. Ada yang diadakan. Itulah dalam hikam adharo wis ngadherkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu kana satune Allah al-batin. Nah, itu. Ya. Kayu ini batin pada asbak kayu. Tadi adharo wis ngadohirkeun kayu wujuda kulla syai'in menjadi asbak kayu li'annahu kana satune kayu albat batin. Nah, berarti inilah ulama yang melihat asbak sebagai dalil adanya kayu. Padahal bagi orang yang sudah ma'rifatnya sempurna, mana mungkin bayangan asbak dalil jadi adanya kayu. Inilah muncul istilah itihad. Istilah hulul. Seolah-olah asbak kayu butuh kepada kayu butuh pada asbak kayu. Tidak sama sekali. Air tidak butuh pada ikan. Tapi ikan yang butuh pada air. Allah tidak butuh kepada makhluk. Tapi makhluk yang butuh pada Allah. Adakah asbak kayu kalau nggak ada kayu? Tidak akan ada asbak kayu. Tidak ada bayangan yang dicermin kecuali ada yang bercermin. Berarti kalau kalian melihat segala yang nampak ini, sebenarnya kalian sedang melihat Allah. Itulah kenapa surat Al-Hadid wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Sebenar-benarnya yang dohir itu ternyata yang ngapain kalian cari-cari yang batin? Karena sebenarnya yang batin itulah yang dohir. Jadi kalau begitu tiap hari melihat Allah nggak? Melihat Allah. Tadi semua. Melihat Allah. Kita harus pahami. Ya, nur zat Allah nampak. Nur sifat Allah. Nur af'al Allah nampak setiap saat. Nah, ini yang harus dipahami supaya
kalian itu nanti akan punya berbeda pada saat kalian menyadari. Maka tahikam ada harawis ngadohirkan Allah. Wis ngadohirkan kayu wujuda kulla syai'in menjadi asbak kayu li'annahu karena satune kayu alba al batin. Nah, sekarang Bapak lihat yang batin itu kelihatan nggak? Bahkan sebenarnya dari yang dohir ini yang nampak yang batin. Karena tadi kita sudah benar memandang Allah lah dalil adanya kayu, lah dalil adanya asbak. Makanya tugas si asbak satu, tugas kalian juga satu, wakoah, dan harus menghilangkan si asbak kayu wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Dia jadi asbak kayu, sebenar-benarnya diriku tidak ada. Li'annahu karena satu kayu adohir. Tuh. Makanya tadi jangan dikira yang batin itu nggak kelihatan, justru dia lebih dohir. Itulah Allah itu huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Sok latih. Latih pandang pada diri, nanti kalian sudah akan luar biasa. Kalau paham latih, butuh dilatih. Itulah Nabi Musa dilatih oleh Allah. Pada saat Robbi arini andur ilaik, Robbi arini andur ilaik. Kata Allah, hei Musa, nggak bisa kamu. Lantaroni. Bahkan dalam ayat lain, ya Musa, keluarlah dari lembah muqaddas itulah. Hei Musa, lepaskan dua terompahmu. Dan jangan pakai akal dan pikiran. Jangan pakai syariat dan pikiran. Kalau ingin melihat Allah. Ya. Nah inilah sesungguhnya. Maka dalam kalimat hikam tadi yang selanjutnya. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi. Bagaimana kayu dihalangan ku asbak kayu? Karena yang nampak itu kayu lebih nyata dari asbak itu. Sama Pak. Bagaimana Allah terhalang oleh segala sesuatu? Padahal segala sesuatu itu adanya karena adanya Allah. Coba latih. Maka disinilah awaludin. Itikad yang pertama dibangun. Sebenar-benarnya segala apa yang ada diri dan di luar diri ini. Maka itulah kenapa disebut dengan firman Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim ayat-ayat itu adalah firman ayat tanda-tanda Allah. Tadi al-alamu mir'atu al-haq. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan juga dalam diri hatta yatabayyan, sampai jelaslah Allah al-haq yang ada pada segala yang ada. Kata Abah, kalau ingin kalian belajar melihat Allah tadi, maka nanti sebetulnya bisa menjadikan ilmunya Maryam. Ilmu titikbah. Kaf, ha, ya, ain, sod dengan harikan nafas. Pandang segala yang ada ini, segala makhluk ini dari adanya. Jadi melihat Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi kalau begitu, segala yang ada, itulah dia. Tapi begitu kamu tunjuk, bukan dia. Maka tadi, Allah lah segalanya. Tapi segalanya bukan Allah. Berarti, pahami di sini. Maka nanti yang menjadikan masalah kepada kita manusia adalah kita mengaku sifat Allah. Tidak. Manusia itu punya sifat nggak? Manusia itu nggak punya sifat. Makhluk itu tidak punya sifat. Segala sesuatu yang ada diadakan, maka dia tidak punya sifat. Tapi masalahnya sekarang manusia adalah malah mengakui sifat Allah. Itulah persoalan kita hari ini. Wujud sifat Allah. Kalam sifat Allah. Basar sifat Allah. Sama sifat Allah. Semua. Kaya sifat Allah. Nah, kenapa manusia miskin hari ini? Terutama orang Islam. Kebanyakan. Itulah asbabun nuzul surat Alam Nasroh itu. Itu pun dulu ada orang Islam dihina. Nah hari ini hampir-hampir lagi nih orang Islam bakal dihina. Karena kita udah jadi jongos di mana-mana. Ya.
Karena kita malah justru ngaku-ngaku sifat Allah. Tadi semua. Ya. Jadi hidup itu sifat siapa? Allah. Kalau begitu kita ini hidup apa dihidupkan? Dihidup. Nah inilah. Coba latih. Berarti kalau begitu ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Maka tadi. Jangan pernah juga merasa punya ilmu. Tadi semua. Maka berarti kalau begitu. Segala isi alam ini sebenarnya tidak ada. Tapi adanya karena diadakan. Karena dia diadakan. Yakini sebenar-benarnya semuanya ini tidak ada. Tapi ada yang diadakan. Maka berarti semua yakini semua ini tidak punya daya dan kekuatan. Kecuali diberikan daya dan kekuatan. Yakini karena dia tidak ada dan tidak ada memberikan daya dan kekuatan, berarti kalau begitu tidak ada yang memiliki kehebatan kecuali dia diberikan kehebatan. Muncullah nanti tidak akan diberi hidup kecuali hidup. Maka tadi muncullah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi merumuskan sifat 20 pada diri. Jadi kalau kata Abah, kalau seandainya kita sudah mampu meleburkan di sifat 20, sebenarnya kita ini sudah bagus. Ya. Nah, itikad yang harus dibangun itu bahwa sebenarnya segalanya tidak ada yang diadakan, semuanya tidak punya kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan kekuatan. Tidak ada yang punya daya kecuali yang diberikan daya. Semuanya tidak ada yang bisa memberikan darurat kecuali Allah yang telah memberikan darurat. Tidak ada semuanya yang berikan manfaat kecuali yang diberikan manfaat oleh Allah. Darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Inilah yang awal yang harus dibangun oleh kita. Sebelum menyembahnya, sebelum sholat, sebelum dzikir, sebelum riyadhah. Ini yang harus dibangun. Yang ini sekarang ini menjadi paceklik. Justru hanya sibuklah manusia yang taat, manusia yang soleh, manusia yang mulia. Hari ini. Maka jangan aneh kalau sekarang dunia ini sedang akan dicuci kembali oleh Allah. Karena tadi manusia mengaku-ngaku, merampok dari semua. Yang Abah sudah bacakan di dalam ada kita tidak boleh tadi mana'aka anta da'iya ma laisa laka mimalil mahlukin apa yubihu laka anta da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kita dilarang mengakui yang bukan milik kita, sama saja kata Syaikhullah kita pun apakah Allah membolehkan kita mengakui sifat Allah menjadi sifat wujud itu sifat Allah. Hidup itu sifat Allah. Mendengar itu sifat Allah. Bergerak itu sifat Allah. Tadi semua. Kaya juga sifat Allah. Tapi sekarang manusia merampoknya. Tadi semua. Yang ada dia. Yang kaya dia. Yang berilmu dia. Yang sholat dia. Inilah. Yang hari ini kita menjadi masalah kepada kaum muslimin di seluruh dunia tadi semua ya. Akhirnya Syaikhullah ingatkan la tatlub iwadhan ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan kamu pelaku. Dan sekarang manusia merasa beramal. Itulah Syaikhullah ingatkan di hikmah yang pertama min alamatil intimadi alal amal nuqsanur roja inda wuzudi zalal. Inilah ya. Nah ini ya, jadi yang itikad awaludini ma'rufatullah, awal agama kenal Allah itu meyakini sebenar-benarnya kita tidak ada kita karena diadakan. Meyakini sebenar-benarnya segala yang ada ini tidak punya kekuatan kecuali dia yang diberikan kekuatan. Meyakini sebenar-benarnya tidak ada yang punya daya kecuali dia yang diberikan daya.
Sebenarnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali dia yang diberikan Sebenarnya tidak ada yang memberikan darurat kecuali dia yang diberikan Itulah dalam dalil Quran. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tiada yang bisa memberikan darurat. Tiada yang memberikan manfaat. Maka itulah kenapa Al-Quran terhimpun. Seluruh isi pada surat Al-Fatihah terhimpun di dalam lapan bismillah. Terhimpun lapan baknya lapan bikana makana biyakunu yakunu. Karena perbuatan dialah segalanya itu ada. Dulu itu karena perbuatan dialah. Dan hari ini pun karena perbuatan dialah segalanya ada. Dan nanti pun karena perbuatan dialah segala yang sesuatu itu ada. Itulah makanya inilah kesempurnaan tauhid dari awal. Kalau tidak begitu kita di alam dunia ini menjadi makhluk-makhluk yang bingung. Tadi semua ya. Ini ya jamaah sekalian. Maka di dalam hikmah yang ke-29 Syaikhul Islam mengatakan satana baina may yastadilu bihi aw yastadilu alaih al mustadillu bihi arafal haqqa li ahli. Fasbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Dari semua. Wa illa famata ghaba hatta yustadala alaihi wa mata ba'uda hatta takunal asaru yallati tusiru ilaih. Betapa jauh perbedaan orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dan adanya alam menunjukkan adanya Allah. Betapa jauh orang yang melihat asbak kayu dalil adanya kayu dan orang yang melihat kayu dalil asbak kayu. Karena tidak mungkin yang muhadas dalil kepada yang qadim. Nanti pada saat tidak ada Allah dia tajali kepada makhluk manusia. Kalau begitu Tuhan tidak ada karena nggak ada ciptaannya. Ini yang bahaya. Padahal maka dalam berbagai hikmah Allah mengadakan dan mentiadakan. Bukan pada adanya dan bukan pada tiada. Disinilah hari ini Abah melihat iman manusia itu. Karena selalu makhluk dalil adanya Allah. Tadi. Satu saat nanti pada saat kamu sudah tiada lagi makhluk. Inilah. Maka sekarang sudah kelihatan manusia-manusia yang bersandar pada makhluk. Hilang keyakinannya pada Allah. Tadi semua. Ya. Maka disinilah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam tadi. Ya. Jadi betapa jauh orang yang satana baina may yastadilu, betapa jauh perbedaan orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dan orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam telah mengetahui kebenaran. Ya. Tadi semua. Maka tadi manusia ini tidak disebut wujud, maka disebut wujud waham karena syarat wujud itu 4 minimal. 1 kidam, kedua bako, ketiga muhalafatul hawadis, keempat qiyamuhu binafsi. Kalau tidak begitu berarti dia bukan wujud. Maka tadi wujud yang diwujudkan maka disebutkan adalah maka perjalanan manusia dalam ibadah la ilaha illallah semua. La ilaha illallah, la ma'buda illallah adalah syariat. Masuklah la ilaha illallah, la maqsuda illallah tariqat. Masuk lagi. La ilaha illallah. La matluba illallah. Hakikat. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Ma'rifat. Makanya bergeraklah daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Sampailah pada la ilaha illa ana. Itu. Maka hanya orang-orang yang masih belum makrifat menjadikan makhluk dalil adanya Allah. Ya. Maka sungguh aneh kata Syekh betapa jauh perbedaannya. Kenapa mereka menjadikan makhluk ini dalil? Karena dikatakan ada wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilahi, karena pendalilan bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah karena belum sampai kepada Allah. Tadi semua. Ya. Sehingga membutuhkan hujah, dalil untuk menunjukkan adanya Allah.
Padahal Allah itu adalah Allah sendirilah. Maka tadi Adam, Allah, dalil adanya Muhammad. Adam itu Allah, dalil Muhammad. Tuh. Bukan Muhammad, dalil Allah. Adam, Allah, dalil Muhammad. Pahami tadi semua, ya. Makanya kalau begitu, kalau karena isi alam ini adalah Muhammad, berarti Allah lah dalil Muhammad tadi semua, ya. Nah, ini kita cepatkan saja. Nah, inilah akhirnya manusia di alam dunia ini salah sandaran. Maka dikatakan oleh Syati'ilah la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Tadi. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Janganlah engkau bepergian. Janganlah engkau beritikad dari alam menuju alam. Tuh. Kalau alam dalil adanya Allah. Nah inilah akan menjadikan manusia tersesat. Hari ini makanya semua kitab ulama mengatakan makhluk dalil adanya Allah. Padahal itulah yang membelokkan. Padahal inilah yang Abah bilang. Kenapa Abah ini mencintai Syati'ilah? Karena kata Abah, sudah mati beliau ini. Sudah lewat. Beda dengan Ihya, beda dengan yang lain. Masih ada dirinya. Ini adalah sudah lepas tadi semua. Ya. Jadi, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Tadi semua. Ya. Janganlah engkau bepergian dari alam menuju alam. Karena alam itu tadi sifatnya tagoyur. Alam ini diadakan. Maka inilah ujian kepada, maka ada dua hal, ada abid dan ma'bud. Abid adalah makhluk selalu posisinya berubah. Tagoyur. Maka diadakan, ditiadakan. Pada saat si kayu ini ingin kelihatan dohir, hilangkan asbak kayu. Pada saat dia ingin batin, dia tajali pada asbak kayu. Itu saja. Maka kata Abah, dunia ini hanya ada dan tidak ada. Dia ingin batin, dohir. Dia ingin dohir, matikan. Maka tadi, adharu wis ngadohirkan Allah wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah alba waqo. Dan tugas kita adalah harus menghilangkan wujuda kula syai'in, segala apapun wujud kalian, li'annahu karena sesungguhnya adalah Allah itu al-dhahir. Nah itulah. Maka pada saat tadi hidupkan, pada saat dia ingin batin, ciptakan, pada saat dia ingin dohir, hilangkan sarung golok. Pada saat dia ingin batin, dia tajali pada sarung golok. Paham itu? Kira-kira keharti deh. Coba rasakan. Supaya nanti kamu tuh bukan lagi kamu. Kamu bukan kamu. Semua. Inilah. Aduh, kata Abah. Maka Abah tuh sebelum mati pengen ada yang sebagian dari kalian itu sudah bisa membuktikan, menyaksikan, menonton semua. Ya. Itulah menonton orang datang ke rumahmu. Oh, lagi siksa kubur, lagi dalam neraka. Nah, ini. Nah, itulah. Ya. Kamu bisa saksikan sendiri. Ya. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Nah, ini tadi jadi himar. Apa himar? Nggak ada bedanya kayak si Kabayan. Kabayan mau kemana? Ke ladang. Ngapain Kabayan ke ladang? Menanam pisang. Ngapain nanam pisang Kabayan? Supaya bisa makan pisang. Kenapa makan pisang Kabayan? Supaya besok bisa ke ladang. Ayo makhluk pabrik rumah, modar. Rumah kebon, modar. Ini artinya dari alam menuju alam. Pahami tadi semua, ya. Inilah yang dikatakan oleh satu adalah yasiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakinir hal minal akwani ilal muqawwid. Jadi dikatakan tapi pergilah dari seluruh alam kepada sang pencipta. Dari asbak kayu menuju kayu. Dari yang muhadas menuju yang qadim.
Dari yang tagoyur menuju yang tetap. Dari yang fana menuju yang bako. Dari yang adam menuju yang wujud. Tuh gitu. Maksudnya kalimat ini adalah dikatakan adalah apa namanya? Yasiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakinil hal minal aqwani ila mukawin. Dan sesungguhnya kembalilah kepada dia tadi. Maka dalam hikmah yang berikutnya kata Syaikhullah abaha geus ngawenangkeun Allah laka kamarane antanduro, lihatlah diri maneh, lihatlah diri kalian dan semua alam ini, ma yang berkaitan dengan diri kalian dan semua di luar diri kalian, fil mukawanat. Ternyata fil mukawan, ternyata sebenar-benarnya mukawan itu kawana. Ternyata sebenar-benarnya asbah kayu itu adalah berarti sebenar-benarnya yang dohir ini yang sebenar-benarnya yang akhir ini yang awal. Jadi kalau begitu tiap hari melihat Allah dan Rasulullah, itulah yang dimaksud nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku ada, nama rahasiaku itu nyata, terasa, dibuktikan. Ini yang harus dipahami. Nah, Syaikhullah sudah mengatakan di sini ada tadi semua. Walakinir hal minal aqwani ila mukawin. Ternyata sebenar-benarnya makhluk itu adalah khalik. Ternyata sebenar-benarnya asbak kayu itu kayu. Benar gak asbak kayu ini kayu? Iya. Ternyata sebenar-benarnya gelas kaca itu kaca. Ternyata sebenar-benarnya botol plastik itu plastik. Ternyata sebenar-benarnya jelema teh nah, itulah. Jangan ragu. Tumbuhkan tadi semua. Tapi jangan ngaku Allah. Karena memang bukan Allah. Inilah yang harus dipahami tadi semua. Karena Allah itu adalah tadi muhalafatul hawadis. Lemun maneh nu aya, Allah nu Adam. Kalau kamu yang wujud, Allah yang Adam. Kalau kamu yang hidup, Allah yang mati. Itu kan konsekuensinya begitu. Kenapa? Itulah berjalan menuju Allah itu menggunakan konsep nafi isbat. Kamu ada, dia tidak ada. Kamu hidup, dia mati. Itulah. Tadi. Maka tadi, ingat, hidup itu bukan sifat kita. Sifat Allah. Wujud itu bukan sifat kita. Sifat Allah. Kalau manusia punya sifat, waduh, berarti kita sama dengan Allah. Berarti Allah itu tidak muhalafatul hawadis. Nah inilah harus dipahami. Karena hidup kita dihidupkan. Beda antara hidup dan dihidupkan. Beda antara wujud, ada dan diadakan. Tuh pahami. Beda antara tadi semua. Antara dohir dan didohirkan. Itulah maka disitulah sebetulnya persoalan seluruh makhluk hari ini. Terutama orang Islam. Kenapa kita menderita? Karena kita merampok apa yang sebenarnya kita mengakui sifat-sifat Allah sebagai sifat kita. Ilmu bukan sifat kita, tapi sifat Allah. Kemudian kaya itu sifat siapa? Allah. Bukan sifat manusia. Manusia itu tidak punya sifat. Lihat tuh, makhluk itu tidak punya sifat. Semua yang punya sifat hanya Allah. Ingat itu. Maka tadi yang mustahil kepada Allah itulah yang wajib kepada makhluk. Yang mustahil kepada makhluk itulah yang wajib kepada Allah. Karena muhalafatul hawadis. Sok rasakan itu. Tugas kamu cuma sederhana sebenarnya. Tadi, tirakan, matikan, lepaskan. Tarik napas keluar masuk, tahan. Terus latih. Supaya nanti pelan-pelan nanti bergeser. Tahali, tajal.
semua ya. Kalau tidak demikian akhirnya tadi kita hanya berpindah dari makhluk menuju maka teruslah manusia akan lahir doi karena dia tadi kembalilah kepada hukum fisika. Semua materi akan kembali kepada materi. Ingat itu ya. Materi akan kembali kepada materi. Energi akan kembali kepada energi. Cahaya akan kembali kepada cahaya. Allah akan kembali kepada Allah. Itulah keyakinan yang harus dibangun oleh kita adalah. Maka kalau kamu sebagai dia, barulah kamu itu tadi semua tadi. Jadi kalau kita merasa punya daya dan kekuatan, disitulah kita musuh Allah. Pada saat kita merasa wujud, disitulah musuh Allah. Ya, pada saat kita merasa hidup itu sifat kita, disitulah kita musuh Allah. Karena kita telah merampok apa yang menjadikan sifat Allah tadi semuanya. Maka kita suka baca dalam hal apapun. Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi syai'un wa huwa sami'un alim. Tidak ada yang berikan darurat dan tidak ada manfaat. Itulah itikad yang pertama. Awaludini ma'rifatullah, awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilal bisqani. Meyakini sebenar-benarnya kita ada yang diadakan. Maka adalah daya yang didayakan, kuat yang dikuatkan, hidup yang dihidupkan. Itulah yang harus dibangun. Maka disitulah konsepnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh. Kecuali kamu telah berserah diri. Kenapa suruh berserah diri? Tadi jangan sampai kita masih pulang pada Allah, masih mengaku-ngaku milik Allah menjadi milik kita. Hei manusia, jangan kamu mati sebelum kamu aslama, serahkan milikku kepadaku. Itulah yang disebut adanya siksa kubur dalam kehidupan berikutnya. Karena kita masih mengaku-ngaku sesungguhnya milik Allah itu milik kita. Aduh, indah Pak. Kalau Bapak udah ngerti di situ. Ternyata disitulah kenikmatan, ya. Kenikmatan yang sebenarnya kenikmatan. Bahkan di sini pun mau tadi menjadi surga di alam dunia ini. Kita udah surga di sini itu. Karena kita sudah tidak lagi pandang dunia ini dunia, tapi yang sudah kita pandang bahwa semua ini adalah hanyalah akhirat tadi semua ya. Maka termasuk nanti besok pagi Abah akan bahas, karena tadi ada ngirim video dari Abah seorang kiai yang mengirimkan video yang dia bilang bahwa dunia ini musuh Allah. Nah ini kalau menurut Abah itu salah menafsirkan tadi semua ya. Salah menafsirkan tadi semua ya. Kalau salah menafsirkan akhirnya kan sebenarnya tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Tadi di sini ya. Maka itu tentang cara pandang tadi semua. Jadi salah kalau kita membenci dunia ini. Bukan membenci dunia. Tapi kita adalah bagaimana adalah tubadil menyaksikan. Tadi kan man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Tapi pandanglah itu sebagai akhirat. Maka tadi kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah perlihatkan, gunung, langit, bumi. Itulah Nabi Musa tersungkur pada saat melihat gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Maka disitulah Nabi Musa pingsan. Kehilangan kesadaran. Ternyata yang sebenarnya ada bukan gunung. Nah disitulah sebetulnya. Jadi kalau begitu, dunia ini akhirat. Paham. Jadi akhirat dan dunia itu tergantung cara pandang. Tadi semua ya. Kalau kau pandang makhluk, dunialah dia itu. Kalau pandang bukan makhluk, akhiratlah dia itu. Nah disinilah sesungguhnya adalah masih banyak ulama-ulama terkecoh di situ. Sehingga membenci dunia. Ini kebodohan. Ya. Padahal dunia itu akhirat. Tadi semua ya. Itulah yang harus dipahami. Kan tadi
Ternyata sebenar-benarnya asbak itu adalah kayu. Jadi tergantung pandang. Kamu melihat asbaknya atau melihat kayunya. Kalau kamu memandang melihat asbaknya, ya hulul. Berarti seolah-olah inilah salah pandang. Banyak orang menuduh hulul dan itihad karena dipandang dari sudut si asbak. Si asbak jelas dia butuh kayu. Tapi si kayu tidak butuh asbak kayu. Kalau dipandang dari si asbak tidak ada hulul dan itihad. Nah, inilah juga karena belum sempurna memahami tauhid dengan baik dari semua. Ya. Kemudian yang harus diingat lagi adalah beberapa hikmah di sini adalah dikatakan syaitulah tadi al kaunu kullu zulmatun wa innama anarhu dhuhuru haqiqihi. Tadi sebenar-benarnya alam ini adalah kematian, kegelapan. Maka jalan untuk kembali kepada Allah itu harus juga kematian dan kegelapan. Itulah kenapa Nabi Muhammad berjalan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, lail itu juga bukan hanya gambarkan malam. Lail itu adalah penggambaran mati, gelap. Tadi semua, lailan. Kalau enggak lail, siang pun kalau seandainya kita mematikan, lail. Tadi semua. Maka sama saja, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu bukan jam 2 subuh. Kapanpun kamu jamu bersama Allah, duhur pun sepertiga malam terakhir. Tadi semua. Pahami. Di jasadmu berarti semalam sepertiga malam pertama. Di hatimu sepertiga malam kedua. Di fuadmu barulah sepertiga malam terakhir. Nah itulah sebenarnya. Maksud Allah diatur-atur ada pada ruang dan waktu. Disitulah tadi semua. Maka kata Abah, bukan pada ruang dan waktu. Tapi adanya Allah pada ruang dan waktu. Itulah yang menjadikan ruang dan waktu itu mulia. Tadi semua. Jangan dibalik. Allahnya digeret ke Mekah. Wah mulia. Allahnya digeret sepertiga malam terakhir mulia. Allahnya digeret ke hari Arafah. Allahnya dicibit-cibit bawa ke dia. Ketololan semua. Tapi bersama Allah dimanapun di situ Arafah. Bersama Allah kamu sholat di musola paling butut di Jampang Kulon. Itulah Masjidil Haram. Semua. Makanya kenapa Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu isim nakirah. Semua ya. Pokoknya kalau nggak lail mati nggak ada Allah itu. Kalau kita tadi, makanya kenapa orang nanya, kenapa Abah saya itu hitam terus? Karena Abah udah mati. Nggak tahu, saya nggak mau aja pakai baju selain hitam, berkabung terus setiap hari. Dan memang tubuh ini nggak mau dikasih baju kaos putih, nggak mau. Jadi kamu kasih coba 2 lusin nggak bakal Abah pakai. Kan tubuhnya nolak. Wong tubuhnya udah bangke, udah mati. Tadi semua. Ya, itulah lail. Makanya kenapa Lailatul Qadar? Kamu tidak akan ada kodor takdirmu kecuali kamu mati. Lailatul Qadar, lail juga sama. Tadi semua. Jadi tentang pada saat kamu tadi al aqwanu kulluhu zulmatun, sama saja. Semua kawan itu adalah dalam keadaan malam alias mati. Itulah kelambang siang, Samsun dan Badrun. Seolah jasad kita ini mati. Tapi yang hidup adalah ruh kita. Seolah-olah tubuh ini adalah mati. Badrun malam. Tetapi adalah ruh kita Samsun siang. Itulah tentang Samsun dan Badrun. Sesungguhnya. Panakkan badanmu. Bukan dunia ini aja yang harus kamu benci. Maka dunia ini kalau kamu pandang Allah, maka semuanya dunia ini jadi akhirat. Tapi juga sama tubuhmu. Inilah dunia yang justru dibenci oleh Allah. Adanya dirimu. Karena adanya dirimu adalah merupakan sparring partner kepada Allah. Kata Allah, lu lawan gua, lu musuh gua. Lu wujud gua wujud, lu diadu sama gua. Begitu lu seolah-olah. Itulah kenapa kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.
Karena syirik itulah sama aja ngajak panco sama Allah. Maka disitulah kenapa banyak dalil adalah celakanya manusia. Maka tadi kalau manusia ibadah kata Abah juga dengan jasad ini. Allah mengancam surat Al-A'raf ayat 48 atau 49. Sama susahnya memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Itulah. Dari awal Allah sudah katakan tadi semua. Karena mustahil gitu, mustahil. Bagaimana mungkin ini adalah lawan Allah bangke? Karena tadi begitu ini tubuh ada, Allah tidak. Itu masalahnya. Tadi semua. Sampai Allah mengatakan seumpama memasukkan unta ke lubang jarum. Kalau kau ibadah dengan tubuhmu itu seumpama memasukkan onta ke dalam lubang jarum. Inilah yang harus dipahami. Itulah kenapa semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua sama syariatnya adalah membawa misi la ilaha illallah. Itulah kalimat nabi isbat. Kalau kamu nabi, ada aku. Dari semua ya. Tidak ada, bukan kalimat Allahu Akbar, bukan kalimat la haula wala quwata, bukan kalimat subhanallah, bukan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, itulah. Kamu tidak ada, aku yang ada. Kamu yang mati, aku yang hidup. Kamu yang Adam, aku yang wujud. Kamu yang miskin, aku yang kaya. Begitu. Manusia merasa kaya, merasa punya berilmu. Merasa ada air persoalan. Jadi sesederhana sebetulnya. Kenapa orang kayak Sunan Geseng nggak bisa ngaji? Ma'odah, Ma'ois, muridnya Abah Sepuh jadi waliyah semua. Rabi'ah Adawiyah Jablay jadi waliyah. Syekh Sakoti rampong. Fudail bin Iyad rampong, pembunuh. Umar bin Khattab tukang bobok, tukang tarok. Tapi pada saat dia mampu menapikan dirinya. Oh, ini petang-tang petenteng ngerasa punya itulah. Ya, hari ini yang terjadi. Ilmu dewek tadi semua, ya semuanya. Maka satulah katakan al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma'ana rohuduhurul haqiqihi paman ro'al kauna walam yashadu pihi aw indahu aw qoblahu aw ba'dahu aw katakan aw wazahu wujudul anwar tadi semua. Alam seluruhnya adalah kegelapan dan yang meneranginya hanyalah karena adanya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang selain dia kecuali yang ada hanya di itulah dalam hikam kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal ladzi dhahara bi kulli syai'in tadi kaifa yutasawwaru apa syai'un huwal ladzi apa namanya di dalam hikam ini ya ada beberapa hikmah yang diulang-ulang oleh Allah oleh Syatu'ilah tadi semua. Sangat mudah dipahami sih sebetulnya di sini nyatalah yang ada hanya Allah tadi ya dipahami ya sebagai bentuk jadi yang harus dipahami maka menggunakan tadi ya kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi adharu kulla syai'in bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu pada Allah yang mendohirkan segala sesuatu. Bagaimana mungkin bayangan kamu di cermin? Bagaimana kamu dihalangi oleh cermin bayangan kamu di dalam cermin? Sebenarnya bayangan cermin itu bayangan kamu itu nggak ada bedanya. Itulah yang disebut bayangan cermin, itulah yang disebut Muhammad. Kamulah yang disebut Allah itu dikatakan. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah nampak. Bagaimana kayu ini dihijab oleh asbak kayu padahal dialah yang nampak. Semuanya kayu semua. Ternyata yang batin itu dohir. Ternyata yang gaib itu nyata. Itulah. Maka Allah ya kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia terlihat dalam setiap sesuatu ialah bagaimana kayu dihalangi oleh asbak kayu dialah yang nampak pada asbak kayu bagaimana kaca terhalang oleh gelas kaca dialah sampai ke cepil-cepilnya juga kaca
Kaifa yatasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi adalah qabla tadi. Bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dapat hijab pada sesuatu, pada Allah lah yang dohir dalam segala sesuatu. Bagaimana kaca ini akan dihilang? Padahal dia yang dohir sebelum adanya gelas kaca. Udah dohir sebelum ada gelas kaca. Kayu sudah dohir sebelum ada asbak kayu. Allah sudah wujud sebelum ada semua isi Allah. Paham itu? Maka kemanapun walillahil masyriq tadi semua. Maka tadi kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tuh. Jadi tadi bukan maaf tadi Abah akan jawab nanti besok video dari seorang ulama Kalimantan. Tadi semua karena itu bahaya dengan punya dalil begitu. Maka manusia menjadi susah di dunia ini. Padahal salah dalam memandang. Harusnya pandanglah Allah semuanya. Maka dunia ini akhirat. Nanti akhirnya manusia benci inilah belangsak Islam hari ini. Oh iya, yang penting kita sengsara di sini. Yang penting mati ke sorga. Itulah ulama-ulama OON model dulu. Padahal inilah jannatul ma'wah. Tuan Syaikhul Qadir sudah benar. Jannatul ma'wah pada tubuhmu. Jannatul ma'wah itu untuk ruh jismani itu di mana letaknya? Di jisim. Maka itulah kenapa Allah bicara dipan. Nah, kalau dipan memang ruh butuh dipan. Bila dari emang ruh anyutan. Semuanya surga ini di sini. Dohir. Maka kalau belum kau bisa merasakan surga yang dohir ini, jangan mimpi surga yang di sono. Karena surga yang batin itu setelah dirasakan oleh surga yang Jannatul Ma'wa pada tubuh, Jannatul Naim pada hatimu, Jannatul Firdaus pada fuadmu. Barulah kau akan sampai Jannatul Qurbah pada rasamu, di alam ma'rifat, di lapis keempat. Itulah. Jadi harus dari tubuh dulu, maka sahabat. Orang kalau belum tubuhnya disempurnakan, maka tidak akan senang hatinya. Dikir kayak la ilaha illallah di rumahnya. Anaknya, bapak jajan. Hilang tadi semua. Jatuh lagi ke bawah. La ilaha illallah. Bapak nak, canaya beas. Jatuh lagi ke bawah. Tadi semua. Beas sudah ada, anak udah jajan. La ilaha illallah. Token ada. Aduh, aing masih ayak keneh wae. Inilah. Maka Jannatul Naim itu hanya akan kamu rasakan kalau sudah Jannatul Ma. Cukupkan perutnya. Inilah. Maka tadi jangan kamu pandang musuhi, tapi rubah pandangannya.